takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Halleluya. Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa akan berkuasa, segala hati
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap yang ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Halleluya. Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa akan berkuasa. Setiap hari
Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan beri kita satu kesempatan lagi untuk datang kepada Tuhan di dalam rumahnya yang kudus, di dalam bait-Nya. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita membawa seluruh hati dan hidup kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, mari masuk ke dalam gerbangnya dengan hati yang penuh sukacita. Saya percaya pada hari ini kita adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan, karena kita sepanjang minggu ini telah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita membawa seluruh hati hidup kita, kita bawa persembahan kita yang terbaik, yang termanis, yang kudus kepada Allah yang dahsyat atas setiap kehidupan kita di tempat ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami tahu satu minggu ini Engkau berperkara di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menolong kami. Engkau adalah Allah yang menguatkan setiap hidup kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kaki kami goyah. Hari ini, pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa persembahan kami, memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada pagi hari ini Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan hati yang takut akan Engkau, dengan hati yang begitu hormat kepada-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami, membawa mazmur kami kepada-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam segala perbuatan-Mu. Tak tergoyahkan untuk selama-lamanya sebab Engkau tetap Allah kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan imanmu kepada Tuhan. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Mari sama-sama kita agungkan namanya. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, dahsyat, perkasa, mulia. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan, sebab Allah beserta dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama kita mau serukan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tujuh kanan kirimu, mari sama-sama katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
kita berkumpul dalam anugerah Tuhan, berkumpul di dalam kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sama-sama, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Mari sama-sama kita mau tunjuk kanan kiri, kita katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi mari sama-sama. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari beri pelukan yang hangat untuk samping kanan kirimu. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dan untuk sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Mari sama-sama katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sebab hari berganti hari, hari berganti hari, kami lihat kebaikan-Mu Tuhan, lihat kasih-Mu. Haleluya. Tak pernah berakhir. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat
saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang mengasihi kehidupan kita. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia membuka jalan, membawa terang di dalam segala kegelapan di dalam hidup kita. Apapun persoalanmu hari-hari ini, apapun kegelapan yang ada di dalam hidupmu, izinkan kasih Tuhan menyinari setiap hidup kita. Biarlah kita melihat sinar kemuliaan Tuhan mengalir, memenuhi hati hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu, kita bangga punya Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kita. Bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Dia diam di antara hidup kita, diam di antara kita. Ada hidup terang dari manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Yesus Kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau berikan Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Biarkan pujian ini menjadi doa kita bersama di hadapan Tuhan. Amin. Jadi manusia, sama-sama katakan dengan iman kepada Tuhan. Diam di antara kita, kami percaya kasih-Mu. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
Engkau sumber pengharapan bagi kami. Kami bersyukur dan kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau pegang kendali sepenuhnya. Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu ini kemampuan, bukan cuman sekedar menyampaikan informasi, tapi menyampaikan berita firman-Mu yang mengubahkan. Kami juga berdoa jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman ini. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan beri kami roh hikmat, akal budi, sehingga kami bisa memahami dan mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa setiap kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan itu baik buat kita. Amin. Ya, saya minta tolong nanti bisa dibantu dari atas ya, karena sepertinya lebih baik begitu. Baik, ya hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Kita mau belajar dari keluarga dari Bapak Perjanjian. Ya, kita sudah tahu siapa Bapak Perjanjian? Abraham, ya Abraham. Ya, mari kita lihat kutipan tentang keluarga untuk mendahului pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Ya, keluarga itu adalah anugerah terindah. Tempat kita menemukan makna dan kekuatan, serta rumah tempat cinta yang tak pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita masih memiliki keluarga, baik itu orang tua, papa, mama, ataupun suami, istri, anak, itu adalah anugerah. Amin. Karena ada banyak orang yang tidak bisa menikmati indahnya keluarga. Saya mengutip pengalaman anak saya ketika dia pergi ke panti asuhan di Surabaya. Dia menceritakan bahwa salah satu anak itu adalah anak yang ditinggalkan begitu saja di tengah-tengah panti asuhan. Mengapa ditinggalkan? Karena dia menyaksikan satu-satunya orang tua yang dia miliki, yaitu mamanya, itu meninggal di depan matanya dia dengan bunuh diri. Jadi kalau kita masih bisa menikmati keluarga hari ini, semua anugerah Tuhan. Amin. Dan keluarga itu dikatakan adalah satu tempat di mana kita menemukan makna dan kekuatan. Serta rumah tempat cinta yang tidak pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau di luar orang bisa saja membombardir kita dengan segala hal. Tapi kalau di keluarga kita diterima apa adanya tanpa harus pakai topeng, menurut saya itu tempat yang paling indah. Kemudian dikatakan bahwa kebersamaan dengan keluarga itu adalah harta yang tidak ternilai, sumber kebahagiaan dan tempat untuk berbagi suka dan duka. Saudara, sebetulnya kalau kita bicara tentang keluarga, maka di sana adalah satu tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus kita menutupi berbagai hal. Karena orang-orang yang berada di tengah-tengah keluarga kita ini adalah orang yang bisa menerima kita apa adanya. Jadi mari kita bersama-sama memperkuat keluarga kita, sehingga keluarga itu menjadi sebuah kekuatan rohani untuk membangun jemaat Tuhan. Kita landasi hari ini dengan kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai 5.
Kejadian 12 ayat 4 sampai 5, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya. Kisah ini adalah kisah yang sangat kita kenal. Mungkin saya pribadi membaca ayat ini berulang kali, begitu ya. Tapi hari ini kita mau lihat ayat ini dalam konteks keluarga, mengajarkan apa buat kita. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menjamah kita secara personal saja, tetapi juga menjamah keluarga demi keluarga, menyelamatkan keluarga, sehingga keselamatan itu bukan hanya bisa dinikmati oleh kita secara pribadi, tetapi juga oleh keluarga kita. Hal yang pertama yang kita mau belajar dari keluarga Bapa Perjanjian Abraham dan Ibu Sarah, begitu ya. Hal yang pertama adalah dikatakan di sini, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kemudian Abram membawa Sarai istrinya. Hal yang pertama, ya slide selanjutnya kita belajar bahwa teladan pertama yang kita belajar adalah ketaatan. Sama-sama katakan dengan saya, ketaatan. Ketaatan, puji Tuhan. Apa itu taat? Taat itu cuma terdiri, menarik ya, kata taat itu terdiri cuma dari 2 huruf, T dan A. Tapi melakukannya tidak semudah kita mengucapkan ya. Ada lagu sekolah minggu gini, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dari anak-anak diajar untuk taat. Tapi taat itu bukan semudah membalik telapak tangan. Kita bisa taat pada umumnya kalau sesuatu yang diminta itu menguntungkan diri kita. Tapi kalau sesuatu itu merugikan diri kita, kita sering kali gak bisa taat. Nah, bagaimana kita mau belajar taat ya? Taat itu dimulai dari mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Mendengar ya. Tapi mendengar bukan masuk dari telinga kiri keluar telinga kanan. No, mendengar itu berarti yang kedua adalah memperhatikan. Sama-sama katakan memperhatikan. Nah, kemudian mendengar jadi enggak sambil lalu tapi memperhatikan apa yang didengar. Memperhatikan dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan. Jadi taat itu 3M ya, mendengar, memperhatikan dan melakukan. Mari sama-sama taat 3M, 1 mendengar, yang kedua memperhatikan, yang ketiga melakukan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa taat kalau kita percaya kepada Tuhan. Dasar dari ketaatan itu adalah iman. Ibrani 11 ayat 8 di sana dikatakan karena iman. Karena Abraham itu percaya kepada Allah, maka Abraham itu taat. Ketika Abraham diminta meninggalkan tanah kelahirannya pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, ini sesuatu hal yang mustahil. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata Abraham itu percaya. Siapa yang berfirman ini? Dia adalah Allah, dia adalah pencipta, dia adalah Allah yang disebut Elohim yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itulah dia taat. Slide selanjutnya. Ketaatan kepada Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena keterpaksaan. Kenapa saya taat kepada Tuhan? Kenapa saya rajin beribadah? Bukan karena hanya sekedar saya orang Kristen, tetapi karena saya mencintai Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Mengapa saya mengasihi Tuhan? Karena Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita. Amin.
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan kepada kita itu membuat kita mengasihi dia. Dan karena kita mengasihi dia maka kita mau melakukan segala hal yang dikehendakinya. Yohanes 15 ayat 10 berkata, di situ ada, mari kita baca sama-sama 2-3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara, kita punya pasangan hidup kan? Partner of life gitu ya. Suami atau istri kita. Tentunya kita mau hidup bersama dengan suami atau istri kita karena kita sayang, karena kita cinta, karena kita mengasihi. Hal yang sederhana begitu ya. Ya, suami saya itu nggak suka kalau saya misalnya kukunya panjang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya tidak pernah punya kuku di tangan saya ini panjang, selalu pendek gitu ya. Dan saya tidak pernah pakai kutek Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena suami saya tidak suka. Ya ini kan permintaan suami ya. Dulu saya suka sih pakai kitek pada waktu sebelum ketemu dia gitu ya. Sebelum masuk sekolah Alkitab. Karena kalau di sekolah Alkitab juga gak boleh dulu ya. Nah, tapi begitu saya mulai berpacaran dengan suami. Hal yang dia perhatikan pertama kali, kuku saya ini dulu panjang, saya rawat, saya kikir gitu ya. Jadi ada bentuknya. Dia bilang, boleh mau tidak kasih panjang itu kuku? Kenapa, kan cantik? Iya tapi rupa kayak nenek sihir. Bayangkan saudara, kuku cantik-cantik begitu ya, berbentuk katanya kayak nenek sihir. Waduh, ya sudahlah. Karena saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, saya turuti permintaannya. Saudara, kemudian, tapi kalau suami saudara boleh nggak apa-apa ya, ini bukan berarti dilarang ya, enggak lo ya. Saya tidak melarang, itu kan mempercantik diri, cuman ini request dari suami ya. Jadi saya tidak melakukan. Kemudian, mata saya ini kan sipit ya Bapak Ibu Saudara ya, sipit kecil, ada lipatan tapi nggak kelihatan gitu kan ya. Karena mungkin faktor saya pakai kacamata dari SMP juga tertarik. Satu kali pas saya di Surabaya saya bilang, boleh saya mau pasang bulu mata, saya bilang. Walaupun saya juga ya supaya agak sedikit gede gitu loh ya saudara. Suami saya bilang, jangan, saya enggak suka yang palsu-palsu gitu ya, saya enggak suka. Tapi Bapak Ibu kalau pasang bulu mata itu bagus. Ya itu pasang yang extension ya, extension. Maksud saya kan bagus gitu ya. Jangan, saya enggak suka. Terus saya bilang, tapi Papa P anak pakai, saya bilang. Papa P anak pakai. Dia diam gitu ya. Tapi kan istrinya Bapak Ibu Saudara yang dia mau adalah saya, ya karena saya cinta sama dia, ya udah saya lakukan gitu ya. Kemudian kalau istri-istri beli baju mesti tanya nggak sama suami? Kalau saya tanya gitu ya. Kadang walaupun sesudah dibilang jelek saya marah juga gitu ya, maraju juga gitu kan. Dilihat di kaca, pernah waktu misalnya kalau pergi itu mesti gini, saya buka kaca dia di depan saya, bagaimana, bagus, saya bilang. Tapi suami itu kan sebetulnya salah-salah ya bapak-bapak ya, kalau bilang jujur juga suaminya nanti maraju kan, kalau sampai di rumah maraju, waduh itu juga bikin pusing kepala kan gitu ya. Tapi suami saya jujur gitu, dia bilang, saya suka sama itu baju, saya so pakai, kayaknya bagus gitu ya. Tapi suami saya bilang begini, jelek. Hah? Jelek? Bagus ini. Terus dia bilang, yang lihat siapa? Saya atau kamu? Mau kasih senang siapa pakai itu baju? Iya juga ya, ya udahlah. Walaupun saya setengah maraju gitu, sudah mau beli lagi baju gitu ya. Tapi ya saya nggak beli juga baju itu. Kita menurut sama suami dasarnya karena kita cinta sama suami kita. Kita taat sama Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Kalau kita cinta kan ada pujiannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Suka nyanyi lagu itu ya Bapak Ibu, enak lagu itu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi apakah dalam hidup kita benar-benar cinta sama Tuhan?
Kalau satu saat Tuhan minta kita melakukan sesuatu hal yang sulit kita lakukan, mau nggak kita lakukan? Mari kita lihat next selanjutnya, arti taat ini ada hubungannya. Taat itu berarti pengorbanan. Ibrani 11 ayat 17 berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Satu kali Abraham itu diminta mempersembahkan Ishak. Ini anak satu-satunya loh. Diminta sama Tuhan. Dipersembahkan itu, kalau sekarang mungkin dipersembahkan, oh iya mau masuk sekolah Alkitab, oh iya mau jadi hamba Tuhan. Kalau dulunya enggak Bapak Ibu Saudara, betul-betul itu mau disembeli sebagai korban buat Tuhan. Tapi dasarnya, karena Abraham ini percaya sama Tuhan, karena Abraham ini cinta sama Tuhan, dia bawa ini Ishak, dia bawa dan dia mau persembahkan untuk Tuhan. Apa yang kita cintai lebih dari Tuhan? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak mau diduakan. Dia mau kita cinta, kita yang utama, yang terutama itu adalah pribadinya Tuhan Yesus, tidak yang lain. Jadi taat itu bicara tentang pengorbanan. Mengorbankan bagian-bagian yang paling baik dalam hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita bicara tentang Natal, kita selalu bicara tentang sukacita. Tapi pernahkah kita berpikir di balik Natal yang pertama di Bethlehem, ada seorang perempuan yang merelakan rahimnya untuk pribadi Kristus Yesus. Itu pengorbanan. Karena ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Berarti dia merelakan, dia tahu konsekuensi, dia tahu arti dari pernyataannya. Maka dia menghadapi seorang tunangan yang bernama Yusuf. Dan tunangannya itu sempat mau memutuskan tali pertunangan karena dia mendengar Maria ini sudah hamil. Dia kan nyandak tahu Bapak Ibu Saudara kalau itu hamil karena Roh Kudus. Ini pengorbanan. Ada hati seorang suami yang berkumpul. Dia mau menceraikan tunangannya atau terus lurus ikut kehendak Tuhan. Ini enggak gampang Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Tetapi taat itu pengorbanan. Bilang sama samping kiri kanan, taat itu berkorban. Amin. Next. Kita lihat. Ketaatan itu dimulai dari seorang laki-laki di dalam keluarga. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki kepala rumah tangga. Idealnya dalam keluarga sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki harus memulai ketaatan. Laki-laki di dalam keluarga dia merupakan suami, dia kepala dari istri. Walaupun istri diciptakan sebagai penolong, tetapi kepala itu adalah suami. Karena itu suami harus memulai ketaatan di dalam keluarga. Sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Dia bukan cuma pemimpin bagi istrinya, tapi dia pemimpin bagi anak-anaknya. Baru kemudian diikuti oleh istri dan dilanjutkan oleh anak-anak. Perhatikan tadi ayat itu. Abraham pergi sesuai dengan apa yang difirmankan. Lalu kemudian dikatakan Abram membawa Sarai. Mari kita mulai belajar untuk taat. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti sebuah seminar ya, YouTube webinar yang saya share pada waktu itu, yang di-share oleh SMS Center juga tentang mengembalikan otoritas ayah di dalam keluarga, itu bagus sekali.
ayah suami itu harus dikembalikan otoritasnya memang betul-betul sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi yang pertama kita belajar ketaatan. Yang kedua, keyakinan. Ibrani 11 ayat 11 di layar LCD ada, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Yang kedua, di dalam keluarga Bapak Abraham ini itu bicara tentang keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan kepada Tuhan yang memberikan janji itu adalah setia. Kalau kita tahu siapa yang berjanji, maka kita akan yakin untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia. Perhatikan ayat ini berkata, karena iman, karena keyakinan, karena percaya, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan. Keyakinan itu menghasilkan kekuatan. Keyakinan kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki demi langkah dalam menggapai masa depan. Sekalipun hari ini kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau kita yakin dengan siapa kita berjalan, maka itu akan menghasilkan kekuatan dalam kehidupan kita. Slide selanjutnya. Roma 4 ayat 18 di layar LCD ada, kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca, mari membacanya. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Abraham diberikan janji bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, usianya dia sudah tua. Sarah itu disebut mandul, Sarah itu sudah mati haid, tidak ada satu kemungkinan untuk dia mempunyai anak. Tapi Alkitab berkata, Paulus dalam Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada satu dasar untuk dia melihat bahwa janji itu tergenapi, dikatakan namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang berjanji, siapa yang mengatakan ini semua adalah Allah yang setia. Keyakinan itu bukan cuma menghasilkan kekuatan, tapi keyakinan itu menghasilkan harapan. Amin. Harapan. Selanjutnya yang ketiga. Next. Masih dalam poin yang keyakinannya. Keyakinan itu timbul. Kenapa bisa Abraham itu begitu yakin? Karena Abraham memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita coba lihat satu ayat Kejadian 12, saya nggak cantumkan di situ. Kejadian 12 ayat 7 berkata begini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perhatikan kata selanjutnya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Luar biasa. Kenapa dia bisa yakin? Karena dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayub itu juga dicatat dalam Alkitab sebagai seorang kepala keluarga. Dia juga mendirikan mezbah. Dia berdoa, minta pengampunan, berdoa untuk anak-anaknya, minta pengampunan untuk anak-anaknya. Seorang laki-laki di dalam keluarga itu adalah imam. Apa tugasnya imam? Imam itu tugasnya adalah mempersembahkan
mempersembahkan apa? Sebagai seorang imam di dalam keluarga, seorang suami harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berdoa bagi anak-anaknya, berdoa bagi istrinya. Selanjutnya, di dalam keluarga seorang laki-laki yang adalah kepala keluarga harus punya keyakinan kepada Tuhan. Pada waktu saya belajar berenang, saya belajar bahwa papa saya itu sebagai pemimpin saya. Dia memberikan keyakinan kepada saya. Dia bilang begini, itu jarak di depan 25 meter. Saya baru belajar berenang. Dia bilang, berenang di sana. Ih, Pa, tapi ya saya bilang dulu nama saya kan Ing-Ing ya, saya panggil. Ing-Ing baru belajar berenang. Bisa, pasti bisa. Saya lihat air, tapi itu dalamnya 3 meter. Lah saya tingginya kan belum, ya sekarang saya tingginya gak sampai 160. Pada waktu SD juga belum sampai 150 kan. Itu kan berarti 2 kali lipat dari tinggi saya. Bisa. Tapi kalau tenggelam gimana? Loh kamu kan bisa berenang. Iya ya. Bisa. Dan kemudian saya mencoba. Tapi kenapa saya dulunya ragu-ragu dan kemudian saya mau menceburkan diri dan menempuh jarak 25 meter. Yang pertama karena papa saya kasih keyakinan bahwa saya bisa berenang. Yang kedua karena dia berjaga di ujung sana. Kalau toh saya gak mampu, dia yang akan tolong saya. Saudara, sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami itu harus punya keyakinan di dalam Tuhan. Karena ini yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Karena ini yang akan diajarkan kepada anak-anaknya. Dan sebagai kepala keluarga harus mengajarkan istri dan anak-anaknya itu beriman kepada Tuhan. Waktu papa saya memberikan keyakinan kepada saya untuk bisa berenang, papa saya bukan orang Kristen. Tapi berulang kali ketika saya ragu melakukan sesuatu, ketika saya ragu untuk mengambil keputusan, dia yang selalu memberikan keyakinan. You can do it, kamu bisa, kamu bisa. Pada waktu saya dilepas di Malang usia 12 tahun. Papa saya bawa saya ke sekolah itu di SMP Kolose Santo Yusuf di jalan Simpang Borobudur 1, Belimbing, Malang. Dia tunjukkan sekolahnya. Saya lihat ini sekolah bukan main bagus. Kalau sekolah saya SD dulu, SD Maranatha, itu nggak ada pohon, gersak. Waduh ini sekolah begitu luar biasa sejuk, apalagi di kota Malang saudara, sejuk sekali. Dan banyak pohon kayak hutan ya, aduh indah sekali gitu ya. Mau, dia bilang. Saya lihat sekolahnya, saya mau. Tapi saya bilang, terus saya kalau di sini, siapa yang mau? Ya bayangkan saudara, dari anak tunggal yang semuanya di-prepare, saya nggak pernah setrika. Saya nggak pernah nyiapin makanan, saya pakai kaos kaki aja nggak pernah pakai sendiri, mesti dipakein gitu kan. Mesti mandiri, ini SMP. Bisa. Nanti itu di kosnya, semua sudah ya memang sudah disetrika, kamu tinggal ngambil, kamu tinggal pakai. Kalau makan, nanti kamu catering. Dia yang kasih saya sebuah keyakinan. Dia bukan orang Kristen dulu. Dan saya hari ini berhadapan dengan bapak-bapak yang percaya kepada Kristus. Amin. Bapak-bapak, mari ajarkan kepada istri dan anakmu untuk percaya kepada Tuhan. Untuk tidak melepaskan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Istri itu memang akan menolong, meneguhkan. Tapi mulai dari seorang bapak yang punya keyakinan bahwa Tuhan
itu adalah sumber pengharapan, sumber keselamatan kita. Amin. Istri-istri yang harus menolong suaminya supaya bisa mengajarkan iman. Istri yang akan meneguhkan pengajaran dari suami di dalam keluarga. Karena suami itu adalah pemimpin. Yang ketiga, keteladanan. Kejadian 26 ayat 2 dan 6 berkata begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kejadian 12 ayat 1 itu menuliskan bahwa Allah itu berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke satu tanah perjanjian. Dicatat Abram itu taat. Sebagaimana papanya taat, Ishak juga taat. Nah, sekarang kita mau melihat Kejadian 13 ayat 8. Ya, Kejadian 13 ayat 8 itu bicara tentang Abraham dan Lot akhirnya berpisah. Kenapa berpisah? Karena Abraham gak mau bertengkar. Kemudian Kejadian 26 ayat 21 sampai 22 itu bicara tentang bagaimana Ishak ini menggali sumur dan kemudian karena mau direbut untuk menghindari pertengkaran, dia gali sumur yang lain. Seperti Abraham tidak mau bertengkar, Ishak pun demikian. Sekarang Kejadian 12 ayat 13. Ya, tadi yang saya sampaikan itu teladan yang sangat baik. Tapi hati-hati dengan yang Kejadian 12 ayat 13. Sarah itu cantik Bapak Ibu Saudara. Nah, Abraham itu enggak mau karena kecantikan Sarah, dia jadi kena masalah. Dia ngomong sama Sarah, Sarah, kamu jangan bilang kalau saya ini suamimu. Bilang aja saya ini adikmu. Kejadian 26 ayat 7, Ishak melakukan hal yang sama terhadap Ribka. Apa yang dilakukan oleh ayah itu dilakukan juga oleh anaknya. Anak laki-laki. Ya, slide selanjutnya. Saudara, ada satu teori yang mengatakan begini, anak-anak itu lebih banyak belajar dari melihat, meniru daripada mendengar. Saya pernah menitipkan anak saya di satu penitipan. Penitipan ini yang penitipan anak di Surabaya. Karena jarak antara tempat tinggal kami itu dengan gereja cukup jauh. Dan saat itu tidak memungkinkan karena dia masih kecil ya, masih 2 tahun. Belum 2 tahun, 1,5 tahun kalau saya tidak salah ingat. Tiba-tiba dia di rumah, dia ambil itu kain, dia tutup DP kepala begini. Kemudian saya kaget, dia hari-hari dia anak pendeta, diajarnya begini, nyanyinya happy ya, happy ya. Tapi tiba-tiba dia begini. Kenapa? Karena dia lihat. Jadi perlihatkan gaya hidup yang baik kepada anak-anak. Supaya anak-anak kita itu meniru yang baik. Mari saya ingin kita lihat satu tayangan video. Singkat, ya bisa diputar. Semoga bisa. Seorang pria mengunjungi toko mainan bersama-samanya. Ketika sampai, pria itu langsung membentak pelayan toko. Barang apa ini? Belum dipakai sudah rusak. Katanya sambil membanting mainan yang sudah dipakai. Anak-anaknya dia sambil memperhatikan mainannya. Esok hari di sekolah, teman yang tampak sengaja menjatuhkan botol air berenang itu membuat airnya tumpah ke lantai. Anak itu langsung berteriak, mata menunjukkan mana. Temannya lalu menangis mendengar teriakan anak itu.
menjemput anak itu, guru itu mengatakan, Tadi anak bapak meneriaki temannya hingga menangis. sang ayah lalu bertanya pada anaknya, Nak, apa benar kamu begitu? "Iya ya, aku melihat ayah juga berteriak seperti itu kemarin," jawab anak itu. Sang ayah terdiam merasa bersalah. Pelajaran, apa yang dilakukan orang tua seringkali menjadi cerminan anak di masa depan. Ya, sederhana ya, tapi ini sering terjadi. Apa yang dilihat itu yang dilakukan. Kita sebagai orang tua, seringkali kita memarahi anak, tetapi pernahkah kita sadar ketika mereka melakukan sesuatu, itu karena mereka melihat kita melakukannya. Kalau saya melihat anak saya hari ini, saya seperti melihat cerminan saya pada waktu muda. Apa yang dia lihat, itu yang dia lakukan. Entah itu hal-hal yang baik Bapak Ibu Saudara ya, ataupun hal-hal yang buruk. Apa yang dia lihat, dia lakukan. Kenapa pembelajar di sekolah itu sekarang lebih banyak menggunakan metode belajar demonstrasi? Supaya muridnya ngelihat dan supaya muridnya bisa melakukan. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara yang saya tahu bagaimana saya menjalani hidup ini. Ketika saya mempersiapkan, saya merenungkan ketiga hal ini. Ada 3 hal yang kita belajar kan, yang mesti kita bangun dalam keluarga kita. Ketaatan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, dan keteladanan hidup bagi anak-anak. Keluarga itu sekolah pertama bagi anak-anak. Mereka kenal Tuhan itu di dalam keluarga. Karena itu mari bangun sebuah ketaatan kepada Tuhan. Ya, slide yang terakhir ya, pesannya singkat aja. Yuk bangun keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Serta keteladanan hidup dalam keluarga. Masih ada waktu, masih ada waktu. Hidup ini masih berjalan. Kita masih hidup. Hidup kita belum titik, hidup kita masih koma. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun keyakinan kepada Tuhan, kepada anak-anak kita. Bangun hidup yang taat kepada anak-anak kita. Serta jadi teladan bagi mereka. Ini firman bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk setiap kita. Dan anak-anak yang hadir di ibadah ini. Kalau toh engkau merasakan, pernah merasa luka di hatimu. Karena sikap orang tua, perkataan orang tua. Hari ini firman ini juga berbicara kepada kita. Kalau engkau tidak bisa melihat sebuah keteladanan hidup dalam keluargamu. Kalau engkau tidak bisa merasakan pelukan dari seorang bapak di dalam hidupmu. Engkau bisa merasakan itu di dalam pribadi Bapa kita di sorga. Dia mau memelukmu, dia mau pegang tanganmu, dia mau tuntun hidupmu. Karena kita semua itu berharga di mata Tuhan. Mari sama-sama kita tutup mata, izinkan rohnya bekerja. Firman itu menjadi manusia, bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk menuntun kita kepada terangnya yang ajaib. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan berbicara. Silakan worship leader singer nyanyikan firman jadi manusia. Saya percaya rohnya bekerja hari ini. Rohnya berbicara dalam hati kita. Kalau toh ada hal-hal yang harus kita akui di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kalau toh sebagai seorang bapak, seorang ibu, kita sudah melukai hati anak-anak, minta pengampunan Tuhan. Dan kalau ada anak di sebelahmu, pegang tangan, peluk dia. Mari nyanyikan pujian ini, worship leader singer.
Haleluya Yesus. bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara Nyanyikan pujian ini. Katakan kau menjadi manusia Tuhan, untuk menunjukkan terang-Mu bagi hidupku. terang bagi manusia. Haleluya Yesus. Engkau datang bagi kepunyaan. Amin. Haleluya. Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagi Amin. Kau terang bagi saat Haleluya malam. Yesus. Kiala patakaya raba-rabas. Ida patakaya laba-labas sikiara. Amin. Haleluya Yesus. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia adalah terang bagi hidup kita. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Amin. Kaulah juru selamat. Ya Tuhan. Ku akui Amin. Kau Tuhan bagiku. Ya laba-labas. Kau terang bagi saat gelap. Tidak takaya laba-labas. Kau pintu bagi setiap Amin. Yesus Amin. Kaulah juru selamat. Ya Yesus. Ya laba-laba. Ku akui Amin. Yesus. Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang Ya Yesus. bagi saat gelap. Kau Amin. bagi Setiap jalan Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. 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 Hidup pada gaya laba-laba syande. Hidup pada gaya laba-laba se. Hidup pada gaya laba-laba syande. Terima kasih Tuhan. Roh Tuhan berbicara. Kalau hari ini ada di antara kita yang kau sebagai seorang anak, engkau menyimpan kepahitan entah kepada papamu, entah kepada mamamu. Suara Tuhan berbicara dengan kuat agar engkau melepaskan pengampunan bagi orang tua. Papamu, mamamu mungkin sempat khilaf sehingga melakukan perbuatan atau perkataan yang melukai hatimu. Kalau toh ada orang yang merasakan, anak yang merasakan hal yang seperti ini, Tuhan mengatakan lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kiala pataka ya raba-raba sikiara. Kidawasiku rabata kaya lapa-labas.
bagi setiap orang tua yang ada di tempat ini. Anak-anak itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan cucu-cucu kita itu adalah anugerah Tuhan. Doakan anak kita saat ini. Mungkin ada hal yang mungkin melukai hatimu sebagai orang tua. Lepaskan pengampunan sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, bahkan oma, opa. Lepaskan pengampunan kepada anak, kepada cucumu. Izinkan Roh Tuhan itu bekerja. Izinkan Kristus itu masuk di dalam keluarga kita. Karena dia tahun ini dia mau memulihkan setiap keluarga. Tahun ini dia mau melakukan sesuatu yang ajaib dan luar biasa bagi keluarga kita. Kiara bata kaya laba-laba siki arabata. Kida basiku takada basiki alaba-laba. Sebagai suami dan istri, mungkin dalam perjalanan pernikahan kita yang kita jalani sekian lama tidak lepas dari namanya masalah. Mari sebagai seorang suami doakan istri kita. Supaya sebagai seorang penolong benar-benar istri kita betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang penolong. Istri, doakan suami kita. Pasangan kita ini gak sempurna. Pernikahan kita juga gak sempurna. Hanya kasih Tuhan yang bisa mempersatukan, menyempurnakan pernikahan dan keluarga kita. Mari kita doakan suami kita, istri kita. Kiala patah kaya rabasiki alam. Kida basiku takaya rabarabasiki alabalabasi. Kida basangka takaya labalabalabalabasi. Secara khusus mau anak-anak yang ada di sini. Mari doakan orang tua. Orang tuamu gak sempurna, tapi mereka sayang sama kamu. Mungkin cara menyayanginya salah. Mungkin ada hal-hal yang sudah buat hatimu terluka. Tapi siang hari ini doakan papamu, doakan mamamu, doakan opamu, doakan omamu hari ini. Mereka juga butuh didoakan. Kiara bata kaya laba-labasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu mengikat kami Tuhan. Kasih-Mu menyempurnakan keluarga kami. Kasih-Mu memulihkan keluarga kami Tuhan. Kami rindu tahun ini kami mau melihat bagaimana Engkau sendiri berkarya dalam keluarga kami Tuhan. Memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua. Pulihkan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu itu sempurna. Kasih-Mu itu sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus bekerja, terus berkarya Tuhan. Sampai segala janji Tuhan itu digenapi bagi setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suara hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini. Tapi roh Tuhan itu akan terus membajak hati kami. Terus menerus akan berkarya dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Beri kelembutan hati. Tuh kami bukan hanya mendengar tapi kami melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, selama sepekan. Ya, selamat datang bagi setiap kita, anggota keluarga besar GPPS Gunung Moria Gorontalo. Juga ada beberapa mungkin yang baru pertama kali datang. Mungkin bisa berdiri.
Ada? Saya rasa ada 2 atau 3 orang. Ya. Oke, yang terdekat di sana kasih salam, selamat datang gitu ya. Kasih salam, selamat datang, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Atas nama gembala kami juga mengucapkan selamat datang. Kalau memang berdomisili di sini, ya, kalau berdomisili di sini dan belum berjemaat, mari silakan bergabung bersama dengan kami. Gembala juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara sebagai aser, sebagai kolektan, bahkan sebagai apapun pelayanan kita, tim PAW hari ini gitu ya. Terima kasih buat pelayanannya, juga multimedia, kameramen, videoman ya, kameramen ya. Dan juga soundman, semuanya apapun yang kita persembahkan bagi Tuhan dengan sukacita itu ada berkat yang sudah disediakan. Ya. Ya, doa pagi, firman Tuhan berkata begini. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggumu. Dan aku menunggu-nunggu. Jadi ini Daud menunggu waktu pagi untuk apa? Untuk mengatur persembahan, untuk melakukan doa pagi. Kalau Bapak Ibu bisa, mari bergabung setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Pukul 5.15 sampai paling lat itu jam 5.40 ya, jam 5.50. Karena jam 5.50 karena ini hanya berlangsung 40 menit ya. Link Zoom-nya akan dibagikan melalui WA Group. Kemudian next ya, kita semua diundang dalam ibadah ucapan syukur dari Ibu Doli Sumampau, ulang tahun yang ke-70 tahun, luar biasa ya, luar biasa. 70 tahun pencapaian yang luar biasa dan semua anugerah Tuhan, kita semua diundang bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan Ibu Doli Sumampau untuk mengucap syukur pada hari Selasa 25 November tahun 2025 jam 7 di Jalan Cendrawasih nomor 33. Ya, selanjutnya hari Rabu kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saudara, Tuhan itu sedang mencari di tengah-tengah kita seorang yang tidak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapannya. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang dicari Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan bilang, oh iya saya ketemu loh di GPPS Gunung Moria ada banyak orang yang berdoa gitu ya. Jadi setiap Rabu jam 6, jam 1, jam 7 malam di rumah masing-masing, pokok doanya akan dikirimkan melalui WA Group. Doa kemenangan setiap Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 di ruang serbaguna di lantai 2 ya. Kemudian ibadah Youth Rise setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Ya, puji Tuhan. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 di ruang ibadah ini. Kemudian siaran ulang itu kurang lebih 2 jam sesudah ibadah ya. Mengingatkan untuk ibadah raya Minggu 30 November 2025, ini minggu yang terakhir di bulan November. Yang bertugas sebagai asar adalah keluarga Bapak Harto Katelu, yang kolektan adalah Saudari Lydia Katelu dan Saudari Daisy Natalia Tobeli. Nanti dress code-nya akan di WA. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 10 di ruang serbaguna. Ya, kemudian malam pelita Selasa 23 November 2025 jam 6:30 malam. Jadi 6:30 malam Bapak Ibu di ruang ibadah GPPS. Tema adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang diambil dari tema PGI dari Nats Alkitab Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ya, ucapan syukur Natal telah dibagikan amplop Natal bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk Natal. Bisa mengambil dan mengembalikan baik di kotak persembahan atau kantong persembahan. Laporan pasukan Natal ya dari keluarga TK 2 juta, keuntungan basar yang pertama 550, keuntungan basar yang kedua 720, total 3.270. Hari ini ada basar makanan, tapi menunya tidak terlalu banyak. Yang banyak itu rice bowl Bapak Ibu ya, chicken katsu dan chicken salt egg. Itu harganya 35.000. Saya sudah rasa ini enak betul gitu, mantap betul gitu ya. Ya.
Kemudian ada juga nasi pecel, nasi paru ini tidak tersedia banyak karena ini kan nasi pecel ini dan nasi paru ini ngambil di luar jadi sesuai dengan pesanan. Ya, next. Ya, gambarnya di sini lebih jelas ya. Di sini ada muk cantik Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu buka ada gambarnya Merry Christmas, tapi yang tidak ada itu adalah tulisan ini, Natal GPPS GMG 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan umatnya. Keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24 itu enggak ada. Bapak Ibu mau cari di toko di seluruh dunia enggak ada ya, karena ini didesain sendiri dan kemudian dicetak. Ya. Sepertinya hari ini tinggal 3, tapi kalau Bapak Ibu masih berkenan mau memesan silahkan nanti hubungi mereka yang bertugas di Basar. Next. Ya, ada tersedia 5 tapi hari ini masih dilaunchingkan 1. Mungkin Bapak Ibu mau kasih kado nih buat cucu, buat anak gitu ya. Sudah dikemas cantik, kemudian ada bonekanya, jadi ada kenangannya gitu ya. Jadi makanannya habis tapi bonekanya masih bisa dikenang. Ini harganya Rp100.000. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan sebagai ungkapan syukur kami mau memberikan yang terbaik. Biarlah persembahan kami boleh diterima oleh Tuhan dan dikembangkan balik pekerjaan di tempat ini. Kami percaya apapun yang kami berikan dengan hati penuh sukacita, Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya dan Tuhan memberkati kami. Setiap persembahan yang sudah dibawa, baik persembahan ucapan syukur Natal, baik persembahan persepuluhan maupun kolekte pada hari ini maupun persembahan yang lainnya Tuhan, baik dana misi diakonia, biarlah semuanya diperuntukkan untuk Tuhan dan bisa dikembangkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kami kerjakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita akan memberi persembahan pada siang hari ini. Sambil kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah habis. Haleluya. Sebab Dia baik setiap waktu dalam hidup kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sama-sama katakan, kami berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan iman sama-sama katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik lewat pujian, penyembahan kami, lewat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau melihat segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan juga melihat setiap pergumulan kami, setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami lakukan. Itu tidak lepas dari mata-Mu dan Tuhan pasti akan menolong, memberikan jawaban kepada kami tepat pada waktunya. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami hingga kami tiba di rumah kami dengan selamat. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita sebagai satu tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai kita sekalian, memberikan kita hikmat dan akal budi. Dan membawa kita sekalian menjadi pribadi-pribadi yang sungguh diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima berkatnya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.